Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa dan anak-anakku sekalian, serta semuanya yang melihat dan mendengarkan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini saya akan berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, marilah kita kilas balik pada masa-masa ketika awal-awal akan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, kondisi masyarakat Arab waktu itu adalah sangat jahiliyah sekali, sangat bodoh sekali. Dan di sana yang berlaku adalah hukum rimba, di mana yang kuat itulah yang menang. Begitu juga tatanan akhlak. Tatanan akhlak di sana juga begitu luar biasa buruknya. Sehingga ada kadangkala ketika seorang ibu melahirkan anaknya, yang diharapkan seorang anak laki-laki, tapi ternyata yang lahir adalah seorang anak perempuan, maka boleh jadi anak perempuan itu dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Itu adalah tatanan masyarakat yang luar biasa jeleknya. Begitu juga masalah minuman keras, miras begitu juga, di mana miras di sana itu bebas luar biasa. Setiap hari minum minuman keras, setiap hari mabuk-mabukan tanpa ada hukum yang berlaku di sana sama sekali. Oleh karena itu, ketika kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita teringat kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang agung dengan akhlak yang sangat baik sekali. Laqad kana fi Rasulillahi uswatu hasanah, bahwasanya sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswah yang baik, suri teladan yang baik. Itulah yang akan kita peringati, yang akan kita ambil teladan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Masih ingat bagaimana kondisi masyarakat Arab yang dulu begitu jelek, begitu jahiliyah sekali. Ketika kita kembali kepada masa Rasulullah, jauh berbeda sekali. Makanya ketika kita memperingati Maulid Nabi ini, kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Bagaimana Allah telah menurunkan manusia yang begitu sempurna sebagai suri teladan yang baik bagi kita. Kesempurnaan itu malah kita teladani secara baik, secara benar bagaimana kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Sunnah-sunnah Nabi kita lakukan bersama-sama. Yang baik marilah kita coba bersama-sama untuk kita lakukan bersama-sama berjamaah. Dan yang jelek pada diri kita marilah kita tinggalkan. Kita mencari teladan yang baik yang dituntunkan oleh kita Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad adalah menuntun umat manusia ke jalan yang lurus. Sebagaimana kita setiap hari kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ke dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana kita selalu memohon kepada Allah, selalu di jalan yang lurus, siratal mustaqim, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita tidak berada di jalan Allah, tapi selalu berada di jalan Allah dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil suri teladan yang baik dari Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau menjadi seorang kepala keluarga, bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin, bagaimana beliau menjadi teladan bagi seluruh umat manusia dengan kesabaran dan kebijaksanaannya, kecerdasannya, dan kasih sayangnya untuk seluruh umat manusia. Adapun yang kedua adalah bagaimana kita bisa meneladani itu dengan baik. Kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad, maka bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita ikuti sunnah-sunnah yang Nabi Muhammad tuntunkan kepada kita. Kita mengikuti
aturan-aturan yang telah Allah tuntunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang wajib malah kita lakukan semampu kita. Kalau kita bisa melakukan sholat 5 waktu, lakukan semuanya dengan cara berjamaah. Seandainya tidak bisa, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita bisanya di masjid, ya kita lakukan di masjid terus. Kalau kita di masjid mungkin baru ada halangan, kita bisanya di rumah, maka lakukan di rumah. Ketika kita sakit itu rukhsah bagi kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu di rumah. Tidak harus berjamaah. Kalau bisa berjamaah, berjamaah. Tapi kalau tidak memungkinkan kita berjamaah, maka tunaikan secara sendiri. Tapi harus diingat bahwa sholat berjamaah itu lebih afdol. Itu pahalanya 27 kali lipat. Oleh karena itu, marilah kita meneladani bagaimana Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik. Begitu juga yang ketiga, bagaimana pada momen Maulid Nabi kita Muhammad SAW ini, marilah kita lakukan betul-betul bahwa kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita mungkin jarang atau kita selama ini lupa bagaimana kita selalu setiap hari hendaknya kita selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak hanya dalam sholat kita saja. Mungkin bahkan ada mungkin sholatnya lupa, bahkan jarang sholat. Marilah kita introspeksi diri, apalagi anak-anak sekalian, anak-anak muda semuanya. Bagaimana kita menintrospeksi pada diri kita sendiri. Kira-kira dari pagi sampai sore, waktu yang baik telah kita lakukan untuk kebaikan atau belum? Atau kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik dan benar atau belum? Atau bahkan kita kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Kalau kita sudah mengetahui kesalahan, kekurangan pada diri kita sendiri, insya Allah kita akan bisa memperbaiki diri kita sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa mengoreksi kesalahan diri kita sendiri, kita tidak mengetahui kekurangan diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah menjadi baik lagi. Karena kita menganggap bahwa diri kita sudah baik, diri kita sudah sempurna, diri kita sudah paling benar. Oleh karena kalau orang yang mengatakan paling dan orang mengatakan bahwa dirinya itu yang paling benar dan sudah baik, yang paling sempurna, maka orang itu sudah tertutup hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hilangkan kesombongan kita. Marilah kita menghilangkan kesombongan kita, karena orang yang sombong itu tidak akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat sejarah bagaimana sejarah ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, ketika seluruh yaitu malaikat dan begitu iblis disuruh tunduk dan patuh, disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka tidak mau sujud. Ilal iblis, kecuali iblis. Semuanya malaikat sujud, tapi ada yang tidak tunduk, tidak mau sujud. Siapa? Iblis. Karena iblis adalah sombong. Dengan kesombongannya Allah mengusir iblis dari surga. Oleh karena itu janganlah kita sombong. Boleh jadi ketika kita sombong, nanti Allah akan mengusir kita dari surga. Oleh karena itu, jadikanlah diri kita rendah hati. Jadikanlah diri kita ini selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk umat Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam jalannya, selalu dalam ridhonya, dan selalu bisa mengikuti suri teladan yang baik Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.